Dipersembahkan oleh dan didukung oleh Ya, pemirsa, lonjakan penumpang arus mudik Lebaran Idul Fitri 2026 semakin terasa di stasiun Pasar Senen. Sementara itu, rekayasa lalu lintas kontraflow mulai diberlakukan di ruas tol Jakarta Cikampek. Gelombang pertama puncak arus mudik Lebaran 2026 di stasiun Pasar Senen terpantau padat pemudik. Terdapat lebih dari 49.000 penumpang yang keluar dari ibu kota Jakarta dan 30.000 penumpang yang masuk ke Jakarta. Puncak arus mudik di stasiun Pasar Senen untuk Lebaran 2026 diprediksi terjadi pada 14 sampai dengan 15 Maret dan 18 sampai dengan 19 Maret 2026. Pemudik dengan koper dan tas serta bawaannya silih berganti berdatangan. Tujuan keberangkatan pun beragam, mulai dari Kutoarjo, Solo hingga Blitar, Jawa Timur. Hingga hari ini, pemirsa, sebanyak 617.000 tiket telah terjual untuk keberangkatan dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen pada periode 11 Maret hingga 1 April 2026. Tingkat okupansi sementara mencapai sekitar 57%. Dan dari pelabuhan, pemirsa, pergerakan pemudik di kawasan Pelabuhan Merak, Banten hingga siang dan sore hari ini terpantau masih landai. Belum terlihat adanya lonjakan maupun kepadatan kendaraan pribadi yang akan menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Di situasi ini menandakan arus mudik melalui jalur penyeberangan Merak Bakauheni belum memasuki masa puncaknya. PT SDP Indonesia Ferry memperkirakan lonjakan penumpang dan kendaraan baru akan terjadi mendekati Hari Raya. Berdasarkan proyeksi operator penyeberangan tersebut, puncak arus mudik di Pelabuhan Merak diprediksi terjadi H-4 dan H-3 Lebaran atau sekitar 17 hingga 18 Maret 2026. Sementara itu, pemirsa, rekayasa lalu lintas berupa kontraflow mulai diberlakukan di ruas tol Jakarta Cikampek. Skema ini diterapkan untuk kendaraan yang bergerak menuju arah timur atau Cikampek. Penerapan kontraflow dilakukan sebagai langkah antisipasi meningkatnya volume kendaraan yang mulai bergerak keluar dari Jakarta menuju wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kendaraan yang melintas di jalur menuju Cikampek tampak mulai didominasi mobil pribadi, bus, serta kendaraan logistik. Penerapan rekayasa lalu lintas ini dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil traffic counting yang dilakukan oleh petugas di lapangan. Dan pemirsa, langsung saja kami akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus mudik Lebaran 2026 di sejumlah titik. Sudah ada rekan-rekan reporter Berita 1, Teresia Silahi dan juru kamera Rizky Hidayat di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kemudian ada reporter Teguh Adi Prasetyo dan juru kamera Farisa Alfandini di rest area kilometer 57 Tol Cikampek, Jawa Barat, serta reporter Zulfakar dan juru kamera Wahyu Santiko di Pelabuhan Merak, Banten. Kita akan ke Tere terlebih dahulu yang berada di stasiun Pasar Senen. Tere, hari pertama puncak arus mudik 2026 gelombang pertama. Saat ini seperti apa kabarnya, terutama adalah pada sore hari ini? Apakah jumlah penumpang semakin meningkat dibandingkan pagi dan siang hari tadi? Ya, baik Anissa, kalau kita lihat pada sore hari ini tepat pada pukul 16:05 untuk data terbarunya dari KAI ini sudah ada hampir 50.000 penumpang yang keluar dari Jakarta. Itu artinya dibandingkan tadi pagi yang 49.000, itu artinya ada kenaikan yang cukup banyak begitu ya pada sore hari ini. Dan kalau kita lihat ini juga dari tadi banyak sekali para pemudik yang memilih untuk perjalanan sore hingga malam hari. Nah, yang terdekat ini Anissa dan juga pemirsa pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat ini adalah untuk destinasi ataupun tujuan ke Yogyakarta. Dan nanti selanjutnya akan disusul pada pukul 19 dan 21 ke Malang dan juga Madiun. Itu artinya memang Jawa Timur dan Jawa Tengah ini merupakan tempat ataupun destinasi yang paling dipilih banyak para pemudik. Dan kalau kita lihat juga, ini kalau dilihat di stasiun Pasar Senen ini, memang semakin sore baik itu di dalam maupun di luar ini lalu lintas juga sudah mulai padat begitu ya untuk mengantarkan keluarga. Sekaligus ada juga yang
yang berangkat mandiri untuk pulang ke kampung halaman. Dan kalau kita lihat tadi kedatangan ini juga banyak dari Jawa menuju ke Jakarta, kurang lebih ada sekitar 30.000 pemudik yang kembali ke Jakarta. Dan perlu saya informasikan bahwa memang ini kalau kita lihat akan terus naik pada gelombang pertama ini, tepatnya pada tanggal 14 Maret 2026. Meskipun ada 2 hari, Anissa dan juga pemirsa, ini pihak KAI juga sudah memitigasi hal tersebut, baik itu nantinya akan ada pembludakan mudik atau seperti apa. Tapi memang kalau kita lihat di stasiun Pasar Senen ini dapat terurai dengan baik, dengan kita lihat ada banyak sekali para petugas yang tidak henti-hentinya untuk memberikan arahan secara langsung kepada masyarakat agar tenang begitu ya, tidak buru-buru untuk masuk ke dalam. Meskipun tadi kalau kita lihat terjadi antrian yang cukup panjang untuk masuk ke pintu keberangkatan, tapi tadi sempat terurai dengan baik oleh para petugas. Dan kalau kita lihat destinasi-destinasi favorit yang berada di stasiun Pasar Senen ini adalah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, khususnya adalah Yogyakarta, Purwokerto, dan juga Malang, dan yang terakhir adalah Madiun. Ini merupakan 4 tempat ataupun tujuan yang dipilih oleh masyarakat untuk melakukan mudik. Dan perlu saya sampaikan bahwa pihak KAI ini juga terus mengatakan akan banyak menyediakan tiket begitu ya, yang dimana pihak KAI juga sudah mengatakan ada kurang lebih 1 juta tiket yang sudah dijual, dan yang laku ini sudah ada sebanyak 600.000. Itu artinya ada 400.000 lagi tiket yang masih diperjualbelikan. Kalau kita lihat tadi di loket memang tidak terlalu banyak, Anissa, seperti tadi malam. Kalau tadi malam ini cukup banyak, Anissa, yang beli on the spot, tapi untuk sore hari ini terlihat memang kebanyakan adalah menunggu untuk keberangkatan mereka, yang dimana ini kalau kita lihat sudah mulai padat ya, Anissa, jam 17, jam 16, jam 19, jam 20, dan 21. Hingga seperti tadi malam pada pukul 23 waktu 50 waktu Indonesia Barat. Dan perlu saya sampaikan juga terkait fasilitas yang berada di stasiun Pasar Senen ini juga sangat terjangkau, pemirsa, karena kalau kita lihat membludaknya para pemudik ini juga untuk ruang tunggu, kursi ini juga sangat banyak, terkhususnya adalah stop kontak untuk para pemudik yang menunggu untuk keberangkatan selanjutnya. Dan juga fasilitas yang selanjutnya ini selain memang banyak sekali tenan-tenan, yang membuat saya senang ini adalah tempat bermain anak-anak. Jadi anak-anak di sini tidak bosan untuk menunggu keberangkatan selanjutnya, karena di sini juga tempat bermain anak-anak cukup besar, jadi anak-anak bisa main di dalam maupun di luar. Dan kalau kita pantau di stasiun Pasar Senen ini, untuk volume kendaraan di sekitar stasiun Pasar Senen ini juga sudah mulai ramai, Anissa, untuk masuk ke dalam. Karena kalau kita lihat tadi di pintu depan stasiun Pasar Senen hingga masuk ke dalam ini terjadi beberapa kali antrean begitu untuk masuk ke dalam. Sejauh ini itu yang bisa sampaikan kepada Anda, Anissa. Baik, kepadatan sudah mulai terjadi pada gelombang pertama puncak arus mudik 2026 di stasiun Pasar Senen. Tere, tahan dulu, kita akan memantau juga situasi dari tol Cikampek. Di sana sudah ada rekan Teguh Adi Prasetyo bersama dengan juru kamera Farisa Elvandini. Teguh, untuk mobilitas di rest area kilometer 57 tol Cikampek saat ini seperti apa? Apakah kendaraan yang keluar masuk di sana juga sudah mulai terlihat adanya kepadatan atau seperti apa, Teguh? Ya, selamat sore Anissa dan juga saudara. Kondisinya saat ini di kilometer 57 memang terpantau ramai lancar. Beberapa saat lalu kami mendapatkan kunjungan dari Wakapolri untuk meninjau bagaimana lalu lintas yang terjadi terutama di sekitar tol Cipali. Karena memang tadi dari pantauan udara Wakapolri meninjau dari kilometer 29 kemudian hingga tol Cipali itu kondisinya tergolong lancar begitu, Anissa. Dan kalau misalnya saya mengutip data di periode yang sama, hari pertama arus mudik Lebaran 2026 atau H-8 kemarin memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yakni 15%, di mana pada kemarin itu ada sekitar 76.000 kendaraan yang melintas di kilometer 57, dan di periode yang sama tahun lalu itu ada sekitar 66.000, Anissa dan juga saudara. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Kombes Pol Raidian Kokrosono selaku Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat. Selamat sore Pak Raidian. Pak Raidian, ini baru saja tadi Wakapolri kunjungan ke kilometer 57 dan menyatakan bahwa tahun ini terutama yang lewat Cipali ini meningkat 15%. Itu bagaimana Pak secara data? Ya, itu kita data sesuai dengan traffic counting.
yang ada di kilometer 29 yang tercatat oleh Korlantas. Jadi memang fluktuasi peningkatan kendaraan di tahun yang lalu di 2025 ada tercatat 66.000. Di hari yang sama, di hari pertama operasi ketupat, kemarin tercatat 76.000. Sehingga kalau dipresentasekan 15%. Namun untuk secara realnya kondisi tersebut yang kita alami kemarin masih dalam keadaan lancar. Sehingga rekayasa lalu lintas di sekitar kilometer 57 untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan yang akan mengarah ke Jawa Barat. Yang mengarah ke Jawa Barat ada dua, ke arah ke Jawa Tengah dan mengarah ke Bandung. Itu masih saat ini, detik ini, tercatat rata-rata kendaraan yang melintas di kilometer 57 sekitar 3.500 kendaraan per jam. Jadi masih kecepatan masih di antara 50 sampai 60 km per jam. Jadi belum ada rekayasa. Untuk adanya rekayasa lalu lintas itu di angka berapa Pak biasanya mulai diterapkan? Ya, untuk rekayasa lalu lintas yang akan kita laksanakan sesuai dengan petunjuk dari Korlantas, karena kita harus berkoordinasi dengan Korlantas sebagai koordinator, itu nanti akan kita laksanakan rekayasa lantas kontraflow, satu lajur. Ya, jadi kontraflow satu lajur yang dari arah Jawa Barat ke arah Jakarta kita buka satu lajur. Itu kalau tercatat di traffic counting 1 jam rata-rata 5.500. Itu baru kita buka satu lajur. Kemudian ketika nanti tercatat kendaraan di traffic counting 6.400, baru kita buka kembali satu lajur. Kemudian kalau masih ada tambahan lonjakan sekitar 7.400, baru kita buka kembali 3 lajur. Jadi setelah 3 lajur yang sudah kita buka, kalau tercatat di traffic counting sampai 8.300, baru kita persiapan untuk melaksanakan one way. Jadi one way nasional tahap pertama di wilayah Polda Jawa Barat, dari mulai kilometer 70 sampai kilometer 236. Terima kasih Pak Raidian sudah memberikan informasi kepada pemirsa Berita 1. Baik, pemirsa, untuk terkait informasi di kilometer 57, bagi para pemirsa yang mungkin saja melintasi di kilometer 57 ini, mungkin dapat menikmati beberapa fasilitas yang terdapat di area rest area, maksud saya, itu untuk menyiapkan kondisi kendaraan agar lebih prima, kondisi tubuh juga agar lebih prima, karena di sini tersedia beberapa fasilitas seperti cek kesehatan, kemudian juga fasilitas untuk reparasi kendaraan, dan ada beberapa fasilitas-fasilitas yang untuk menyiapkan mudik supaya lebih prima. Anissa, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi yang sangat komprehensif dan juga wawancara yang sudah disampaikan rekan Teguh. Dan tahan dulu, kita akan melihat juga situasi di Pelabuhan Merak. Sudah ada rekan Zulfakar di sana. Zulfakar, bagaimana dengan kondisi di Pelabuhan Merak? Karena kami mendapatkan informasi di sejumlah pelabuhan ini sudah mulai tampak adanya kepadatan. Kalau di Pelabuhan Merak kondisinya seperti apa? Ica, kalau di Pelabuhan Merak sendiri, kondisi sekarang dapat kami gambarkan sesuai dengan pantauan kami pada siang hingga sore hari ini, nampak memang belum terjadi kepadatan yang signifikan di Pelabuhan Merak. Artinya antrean kendaraan roda 4 ini masih belum terlalu panjang di Pelabuhan Merak ini, karena memang pada siang dan sore hari merupakan adalah tidaknya jam favorit begitu ya, karena banyak pemudik yang memilih untuk melakukan mudik ini pada malam hari begitu. Hal ini memang sudah kami lihat dari hari-hari sebelumnya, memang bahwa pada hari atau pada siang dan sore hari ini cenderung kendaraan roda 4 ini masih bisa dibilang landai begitu. Hal selaras juga terjadi di ruang tunggu pemudik yang memilih berjalan kaki begitu. Memang kursi-kursi yang tersedia ini memang cenderung penuh, namun ini merupakan kondisi yang normal yang memang seperti itu terjadi baik pada momen tidak pada mudik lebaran ataupun pada hari-hari biasa, memang cenderung seperti itu. Jadi dapat kami sampaikan bahwa baik dari
kendaraan roda 4 ataupun juga pemudik yang berjalan kaki, kondisinya ini masih relatif normal. Dan hal ini juga disampaikan oleh PT ASDP Indonesia PRI, menyampaikan bahwa memang diprediksikan di Pelabuhan Merak Banten sendiri puncak arus mudiknya ini akan terjadi pada H-4 dan H-3 Lebaran nanti. Artinya pada tanggal 17 dan tanggal 18 Maret 2026 barulah lonjakan atau volume kendaraan roda 4 ini akan memadati Pelabuhan Merak Banten. Nah, untuk menyambut puncak arus mudik ini, antisipasi telah dilakukan oleh PT ASDP di Pelabuhan Merak ini. Seperti misalnya di Pelabuhan Merak sendiri telah terdapat 15 loket yang dapat melayani semua kendaraan roda 4, kendaraan mobil pribadi ya, Anissa dan pemirsa Berita 1, itu tersebar di 7 dermaga eksekutif dan 8 di dermaga reguler. Jadi harapannya dengan 15 loket ini dapat mengurai nantinya antrean-antrean dari kendaraan roda 4 di Pelabuhan Merak Banten, Anissa dan pemirsa Berita 1. Dan antisipasi ini tidak dilakukan oleh PT SDP saja ya, seperti misalnya dari Kementerian Perhubungan, informasi yang kami himpun, Kementerian Perhubungan ini telah menyiapkan buffer zone, Anissa. Buffer zone ini merupakan tempat atau kantong parkir, jadi sehingga ketika terjadinya lonjakan kendaraan roda 4 atau mobil pribadi ini, ada buffer zone yang di sekitar Pelabuhan Merak ini akan menampung kendaraan ini agar tidak terjadinya antrian yang memakan bahu jalan atau memakan jalan tol ataupun jalan arteri di kawasan Pelabuhan Merak ini. Adapun buffer zone yang dapat kami informasikan akan terletak misalnya di area Munich Line atau Cikua Atas, kemudian di rest area tol Tangerang Merak maksud kami ya, di KM 13A, KM 43A, dan KM 68A. Sedangkan untuk di sekitar buffer zone di pelabuhan akan tersedia di sekitar Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan BBJ Bojonegoro, dan serta Pelabuhan Indah Kiat. Jadi sehingga dapat kami sampaikan antisipasi ini terus dilakukan agar para pemudik yang hendak mudik dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera ini akan mudik dengan aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Data terakhir yang kami terima, Anissa, per malam hari tadi ya, kami dapat gambarkan bahwa ada setidaknya 50.000 orang yang telah memilih mudik menggunakan kapal laut di pelabuhan yang tersebar di kawasan Merak ini. Artinya memang kita akan masih pantau terus bagaimana arus mudik Lebaran dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak Banten. Kembali ke Anda, Anissa. Baik, di Pelabuhan Merak Banten belum memasuki periode puncaknya, namun tampaknya masih tampak lengang ya. Terima kasih atas informasi yang sudah Anda sampaikan, Zulfakar bersama dengan juru kamera Wahyu Santiko, dan sebelumnya juga sudah ada Teguh Adi Prasetyo bersama dengan juru kamera Farisa Elvandini, dan juga ada Teresia Silalahi bersama dengan juru kamera Rizky. Rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Dipersembahkan oleh dan didukung oleh